Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kita akan update soal gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdasarkan data dari BMKG, pemirsa, gempa ini terjadi pada pukul 6:37 waktu Indonesia Barat pada Senin 8 Juni 2026 dan lokasi tersebut berjarak 236 km arah barat laut dari Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara. Kedalaman gempa ini tercatat ada 105 km. BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk 5 wilayah di Indonesia. Peringatan itu menyusul terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di wilayah Laut Sulawesi. Saat ini pun pihak dari BMKG juga masih melakukan sejumlah peninjauan dan juga penindakan terkait potensi tsunami yang akan terjadi. Dan nampaknya BMKG juga sudah akan menggelar konferensi pers berkaitan dengan gempa ini. Kita menyaksikan ini merupakan suasana terkini di salah satu pesisir di Sulawesi, pemirsa, sesaat setelah gempa 7,7 magnitudo mengguncang Kepulauan Sangihe, di mana masyarakat nampak terhenti sejenak di pinggir pantai atau di pinggir pesisir untuk melihat apakah adanya ancaman bahaya tsunami yang terjadi setelah gempa bermagnitudo 7,7 tersebut mengguncang wilayah Kepulauan Sangihe. Dan kita kini akan mendengarkan pernyataan dari BMKG berkaitan dengan gempa ini selengkapnya. Sebagai arahan, daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi, daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status ancaman waspada, diharapkan untuk menjauhi pantai, untuk tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai dan di tepian sungai. Hingga pukul 7:11 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud sebesar 6,7 dan 5,9. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu di Instagram, Twitter, @info-bmkg, kemudian website bmkg.go.id atau di inatws.bmkg.go.id. Juga di Telegram channel di INA-TWS BMKG atau melalui mobile apps WRS-BMKG atau Info BMKG. Demikian dapat kami sampaikan terkait dengan update gempa bumi tektonik dengan magnitudo 7,7 di Mindanao, Filipina, yang berpotensi tsunami dengan kedalaman gempa 47 km. Saya kembalikan kepada Ibu Teguh Rahayu. Terima kasih kepada Bapak BMKG. Untuk selanjutnya mungkin ada dari penyampaian dari Ibu Deputi Bidang Geofisika. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Kami menambahkan informasi yang sudah diberikan oleh Kepala BMKG bahwa tsunami sudah tercatat di 3 lokasi sampai saat ini, yaitu pertama di Hulu Siau, kemudian di Maluku Utara, kemudian di Melanwane. Tetapi memang tinggi tsunami-nya adalah berkisar antara 9 cm sampai 18 cm. Dan kami meminta seluruh masyarakat untuk terus
memantau atau mengikuti informasi yang diberikan oleh BMKG, karena dari pemodelan tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa ada beberapa wilayah yang dari sisi pemodelan akan tinggi tsunami-nya antara siaga dan juga awas. Demikian tambahan dari Kak. Baik. Terima kasih Ibu Deputi Bidang Geofisika. Untuk selanjutnya mungkin kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tertulis di kolom chat. Mohon izin Bapak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah gempa ini dipicu oleh aktivitas subduksi atau megatrust lempeng laut Filipina? Kemudian yang kedua, apakah gempa ini sama? Pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya adalah dari Kompas dengan ketinggian tsunami 9 sampai dengan 18, apakah sentimeter? Apakah berbahaya bagi aktivitas masyarakat seperti itu ya? Pertanyaannya mungkin dari Bapak Dirkiti yang akan menyampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab, saya sedikit menambahkan informasi. Jadi sampai dengan jam 7.40 kita sudah memonitor aktivitas gempa bumi susulan sebanyak 5 kali sampai saat ini. Tentunya gempa bumi susulan ini magnitudenya lebih kecil daripada gempa utama tadi. Terus berikutnya gempa bumi ini dipicu oleh tadi sudah disampaikan Pak Kepala adalah aktivitas subduksi lempeng laut Filipina. Memang untuk data dari pusat gempa nasional, jadi wilayah laut Filipina itu sudah tidak masuk lagi dalam zona megatrust, jadi ini adalah zona subduksi. Terus ini gempanya adalah berpotensi tsunami antara 9 sampai 18 cm sampai saat ini, tapi kita terus memantau, kita terus memonitor. Ini masih di 3 lokasi terdekat, kita akan terus memonitor karena ini adalah masih gelombang yang pertama. Kita tentunya akan terus mengupdate ke rekan-rekan wartawan. Nanti jikalau ada peringatan dini 3 yang tercatat di lokasi yang lain akan terus kita informasikan, dan tentunya juga nanti kita terus monitor sampai saat nanti gelombang tsunami-nya sudah kita rasa aman, tidak ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.